Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada yang bertanya kepada saya masalah MBG ini. Diduga, ini masih dugaan ya. Tapi dia bilang misalnya dugaan ini benar gitu. Ya rugi dong, kasian banget nih rugi. Dia udah berusaha hidup dari makanan halal, cari uang halal, akhirnya dapat makan haram juga gitu. Sama dong. Saya bilang bohong ya kan. Itulah kenapa kalau kalian baca Al-Quran nggak pakai hati, nggak pakai artinya. Jadi pahamilah Al-Quran dengan artinya gitu kan. Al-Quran itu Allah nggak turunkan ke Rasulullah SAW pakai bahasa Nabi Adam, nggak, itu pakai bahasa Rasulullah supaya Rasulullah paham. Jadi Al-Quran itu jangan lepas artinya, pemahaman atas Al-Quran itu jangan lepas gitu. Jadi ini kan semua terjadi karena misalnya MBG itu ya, misalnya pakai beneran dugaan itu terbukti benar dia pakai babi misalnya. Nah itu kan kesalahan kalian karena kalian tidak mau memperjuangkan pemimpin yang adil gitu. Saya selalu bilang Gaza itu kebodohan seluruh manusia, hampir seluruh manusia, sejak penggunaan peralihan uang emas ke uang kertas ya, sejak itu kebodohan itu jadi kebodohan seluruh hampir umat manusia, karena Zionis sendiri mengasulkan dengan kekuatan sendiri, membuat senjata dengan kekuatan sendiri, kelompok itu nggak akan bisa menghasilkan genosida Gaza, itu nggak bisa, karena dia pakai dana hampir seluruh manusia baru terwujud. Jadi kalau Allah hukum kita semua wajar, karena kita semua dipakai jadi bagian dari genosida Gaza. Ini yang sebar. Makanya ini saatnya untuk melakukan pemisahan diri dengan kaum munafik, karena mereka menggunakan pemerintahan munafik untuk mewujudkan ini, ya kan? Nah, jadi ya seperti yang saya bilang lah, ketika kalian bertanya menjadikan gitu, udah menjaga makan, udah menjaga kehalalan tubuh masuk ke tubuh, tapi tiba-tiba makan, inilah kenapa saya sebenarnya agak kurang senang ya. Kalau ada manusia yang bisa dibenci, mohon maaf ya Allah, saya membenci orang yang bodoh dan merasa suci gitu kan. Orang yang bodoh dan merasa suci itu orang yang paling, buat saya sih, menjadikan sekali. Gak ada orang paling menjadikan daripada mereka ya. Karena mereka merasa diri mereka paling suci, dan dengan kebodohan mereka membiarkan ketidakadilan terjadi. Mereka berleha-leha, inilah kita sekarang berleha-leha di bawah pemimpin-pemimpin munafik, pemerintah-pemerintah munafik. Apapun yang mereka lakukan kita nggak peduli, kita anggap salah mereka aja yang terima dosanya gitu kan. Padahal enggak, mereka melakukan ini ya darah kamu lah, gimana sih, darah kita dipakai. Orang miskin kelaparan, dia bayar prajurit untuk menggusur orang miskin, naikkan pajak supaya orang miskin banyak yang kelaparan. Kalian kira itu nggak pakai dana kalian? Pakai dana kalian lah. Kalian lebih mikir tentang keracunan babi daripada orang miskin dilaparkan, orang miskin digusur. lebih penting kan makan babi gitu kan. Padahal kalau kalian berada di hutan dan di samping kalian cuma ada babi, persilakan, yang penting cuma melewati kematian. Padahal kan justru makan babi, iya kan, supaya melewati kematian. Sekarang ada orang miskin ditangkap, di rumahnya dipaksa diambil gitu kan. Jadi ya karena dia demo rumahnya diambil, padahal dia punya surat, ditangkap. Dia nggak bisa melawan karena prajurit pakai senjata. Kalau nggak ditangkap ya ditembak ya kan, disiksa kan, secara hukum yang punya senjata mereka. Jadi memang ini kebodohan fatal. Kebodohan fatal ketika kamu merasa saya nggak berdosa, yang berdosa itu pemerintahan. Saya nggak berdosa, padahal dia pakai uang kamu untuk menyakiti orang lain. Ya dosanya di situ, uang kamu dipakai untuk menyakiti orang lain, itu dosanya. Nanti hitung-hitungan disap aja kan. Nggak percaya kan, nggak percaya, kamu salah, ya nggak apa-apa, nanti hitung-hitungan disap, cuman terlambat gitu kan. Kalau setelah mati, kalian berpikir setelah mati itu nggak ada, semuanya udah langsung ditentukan. Makanya saya sampaikan sebelum kau mati gitu kan. Genosida Gaza itu terjadi kan kebutuhan hampir seluruh umat manusia. Dia itu pakai dana hampir seluruh umat manusia, uang kertas dengan US dollar. Jadi kebodohan ini harus dihentikan. Kebodohan yang paling utama itulah ketika kalian merasa suci, bahwa kalian tidak berdosa di bawah pemimpin yang jahat. Nah ini kesalahan fatal. Saya nggak tahu dari mana asal pendapat ini. Mungkin ada ulama-ulama salah ya yang menyampaikan.
bahwa kalian gak akan berdosa berada di bawah pemerintah yang jahat. Bodoh sekali. Gak ada yang lebih bodoh dari pernyataan ini. Merasa suci, berarti kalian merasa suci sekali gitu kan. Kalian merasa aman ketika kalian berada di bawah pemerintah penjahat. Padahal pemerintah penjahat menggunakan uang kamu untuk melakukan kejahatan kepada kelompok lain. Ya, ini makanya saya bilang, kok bodoh sekali. Tapi sudahlah. Jadi saya hanya menyampaikan, kalau kalian tidak percaya nggak masalah. Nanti hitung-hitungannya dihisap ya nggak apa-apa. Padahal Allah sudah menurunkan Al-Quran gitu kan. Allah menurunkan Al-Quran suruh kamu perjuangkan keadilan, tegakkan keadilan. Kalian merasa salah, yang dosa kan pemerintah aja yang dosa. Ya enggak. Inilah kebodohan sejati ini. Karena kalian dosa juga, karena uang kalian dipakai untuk menjahati orang lemah. Nah, itu dosanya tuh di situ nanti bagi-bagi. Pahalanya nanti ngalir ke orang lemah yang dijahati itu. Ini pahalanya ngalir ke Gaza sekarang. Karena kamu dipakai untuk uang kamu dipakai untuk ini saudara. Karena kamu berada di bawah pemerintah munafik ini yang terus-menerus memberikan keuntungan ke pemerintahan. Ya sama aja. Rakyat ini dipakai, dananya dipakai untuk menindas orang miskin, menaikkan pajak menindas orang miskin. So untuk kekayaan mereka, kan sekali lagi kalau kekayaan itu seperti air laut lah ya. Semakin minum semakin haus. Sama aja, makanya pajak itu kan terus naik, harganya kan terus naik. Orang miskin kelaparan nggak peduli, ya kan. Sebanyak apapun kalian tuh nggak akan bisa kalau mereka terus menaikkan pajak. Kalian berkuat dengan balas dengan zakat itu nggak bisa, nggak akan pantas, nggak akan cukup untuk menghadapi kejahatan itu, membayar kejahatan kamu, membiarkan pemerintah melakukan kejahatan itu nggak akan cukup. Itu juga nggak cukup. Sekarang kalian buat apa pedulinya dengan makanan babi, kan? Padahal kalian membiarkan pemerintah kalian menindas orang miskin, menindas orang lemah, membangun hubungan ekonomi dengan Amerika, memberikan profit ke Amerika. Sedangkan mereka pakai senjata untuk bantai orang Gaza. Pembantaian orang Gaza itu bukan dosa sedikit. Orang kecil yang digusur, orang miskin yang ditindas, mahasiswa-mahasiswa yang dipukul, disiksa, itu bukan dosa sedikit itu. Mau dibagi-bagi nanti kita ini. Karena kamu biayai senjata mereka, itu hasil dari kamu, hasil dari proses ekonomi kita ini. Nah, karena kamu bekerja di bawah pemerintah. Nah, saya benci sekali semua. Saya nggak tahu teori ini dari mana ya. Dari mana kalian dapat teori bahwa kalau ketika kalian bermuamalah di bawah pemimpin yang jahat, maka kalian gak akan dosa dibalik dosanya. Yang dapat dosanya pemerintah aja. Ini kan kebodohan yang besar, karena dia melakukan kejahatan itu pakai uang kamu. Gak mungkin dia bisa bayar polisi, gak mungkin dia bisa bayar prajurit sebanyak itu. Dia kan satu orang, bahkan pejabat itu jumlahnya cuma ribuan orang. Gak mungkin lah dia pakai dana segitu untuk bayar prajurit, untuk buat senjata. Enggak, dana kamu dipakai untuk menjahati orang kecil, menjahati orang miskin. Kamu kira itu nggak besar dosanya? Lebih besar lah daripada makan. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Kalau nggak percaya nggak masalah juga. Saya sudah menyampaikan. Makanya saya nggak. Ketika Allah membuka masalah Gaza ini, akhirnya saya tahu. Oh, ternyata selama ini udara ini yang pahit karena kebodohan manusia. Kebodohan manusia, hampir seluruh umat manusia melalui pemimpin munafik. Nggak masalah lah. Katanya nanti Imam Mahdi melawan pemimpin munafik ya. Alhamdulillah, berarti itulah orang-orang Islam yang benar, paling benar itu. Kalau kamu memperjuangkan keadilan melawan pemimpin munafik, itu lebih mulia, lebih agung daripada kamu menjilat kaum munafik. Kamu bekerja di bawah kaum munafik, kamu untungkan kaum munafik itu untuk menjahati orang kecil, membangun ekonomi sebesar-besarnya dengan pemerintahan mereka yang menggenosida anak kecil, membuat kelaparan anak Gaza. Silahkan, nanti hitung-hitungannya di akhir nggak apa-apa. Saya menyampaikan tentang kebodohan kamu, karena kamu lebih senang menjilat kaum munafik daripada memerangi mereka. Pilihan tetap ada dengan kamu. Manusia itu punya pilihan. Kamu mau dibodoh-bodohin, ya nggak apa-apa. Kamu juga mau tetap dalam kebodohan, nggak masalah. Nanti semuanya akan diadili oleh Allah. Kalau kamu merasa paling benar, merasa paling suci, membiarkan pemerintah melakukan kejahatan, membiarkan pemerintah melakukan hubungan ekonomi dengan Amerika yang membantai Gaza, membuat senjata, ya nggak masalah. Nanti kita hitung-hitungan di akhirat. Wallahu a'lam.